Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemarin kita udah membahas tentang ciri-ciri penyakit nifak atau munafik ya. Yang pertama apa kemarin? Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Itu ciri-ciri orang yang punya munafik. Apa contohnya sehari-hari? Udah di mana? OTW gitu kemarin ya. Nah, OTW. Nah, itu ciri-ciri penyakit nifak ya. Jadi dia suka bohong walaupun hal-hal kecil. Kemudian iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mungkir. Ya, apa contohnya kemarin? Mungkin sama anak kita dulu kita pernah janji tapi mungkir. Ma, beli permen ma, boleh mandi dulu ya. Habis itu dia lupa. Terus apa kata kita? Lantak aja lah, lupa aja lah gitu kan. Nah, itu bagian dari munafik. Ya, artinya kalau dia berjanji kalau dia berjanji dia mungkir. Kemudian iza tumina khana. Kalau dipercaya dia berkhianat. Gitu kemarin ya. Yuk kita lanjutkan kajian kita hari ini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan apa saja ciri-ciri orang yang dia merasa masuk surga, tapi pada akhirnya dia masuk neraka. Orang-orang ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai ibu-ibu ya. Nah, yang pertama, orang ini nanti di akhirat dia akan ditampakkan oleh Allah bentuk surga. Bentuk surga gimana? Dalam Al-Quran dikatakan al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Bahwa surga itu bentuknya adalah di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenapa di surga ada sungai? Orang Sumatera Barat tak perlu sungai lagi dia. Apakah di surga ada sungai-sungai? Kenapa sih gambaran surga itu sungai? Karena Al-Quran itu turun pada masa itu. Pada masa di mana padang pasir yang luar biasa, kering kerontang, dahsyat. Jadi orang-orang pengen dong dengan itu, karena Al-Quran diturunkan pada masa orang kekurangan air di padang pasir. Ya, karena ada yang nanya sama saya, sungai depan belakang rumah saya saja. Kalau di surga ada sungai tak perlu, saya ini ada sungai gitu ya. Nah, jangan dibayangkan seperti itu. Nah, ada orang-orang yang nanti di akhirat dia akan digambarkan, dinampakkan bentuk surga. Lalu Allah berkata kepadanya, apakah itu? Itu surga ya Allah.
Aku ingin masuk ke dalam surga karena amalku banyak. Apa kata Allah? Tidak, ini bukan tempatmu di sini. Tempatmu adalah di neraka. Padahal amalnya banyak. Tapi dia tak Allah kasih masuk surga. Nah, siapakah mereka? Hum yash'uruna hum tadkhuluna ilal jannah. Orang yang merasa dirinya masuk surga karena amalnya banyak di dunia. Yang pertama, kita jelaskan dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang berjihad, tapi jihadnya bukan karena Allah. Loh, kita kan nggak jihad Ustazah. Saya jelaskan maksud dari hadis ini. Jadi dulu ceritanya, orang-orang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi setelah di kota Mekah itu banyak sekali kerusuhan, luar biasa susahnya dakwah. Akhirnya apa? Banyak orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bu, di antara orang-orang yang hijrah itu ada yang niatnya itu bukan karena Allah. Niatnya itu padahal dia jihad ini. Dia hijrah ini. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal hijrahnya itu bersama Rasulullah. Tapi enggak semua orang yang jihad dan hijrah masuk surga. Kenapa? Ada yang hijrahnya karena wanita. Ada yang hijrahnya karena harta pada masa itu. Ada yang hijrahnya karena ingin ridho Allah. Makanya kalau kita lihat hadis Arba'in nomor 1, apa bunyinya? Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'im minhum ma nawa. Dan seseorang hanya akan dapat apa yang dia niatkan saja. Apa yang kita niatkan itu yang kita dapat. Kalau kita ingin niatkan ibadah untuk dunia, kita dapatkan dunia, kita tak dapat lagi pahala. Makanya hadis itu saya terlalu cepat. Enggak ya. Makanya hadis itu dilanjutkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah karena harta, dia akan dapatkan harta. Siapa yang hijrah karena wanita, maka dia dapatkan wanita. Apa makna dari hadis ini? Maknanya adalah orang yang hijrah, jihad bersama Rasulullah belum tentu masuk surga kalau niatnya bukan karena Allah. Apalagi kita. Itulah maksudnya. Jihad saja, hijrah belum tentu masuk surga. Apalagi kita. Nah, jadi begini. Makanya kenapa ustadz-ustadz itu selalu ceramah. Banyakkan amal, banyakkan amal, banyakkan amal, banyakkan amal, banyakkan amal. Kenapa amal ini mesti banyak-banyak? Karena kita nggak tahu amal mana yang akan diterima. Ada sebagian amal yang hilang karena ria. Ada sebagian amal yang hilang karena kesombongan. Ada amal yang hilang karena dosa. Kadang-kadang amal hilang karena ketakaburan. Dan yang lebih payah lagi, amal itu hilang karena niatnya tak betul. Saya minta maaf, sekarang ini lagi macam-macam video-video pendek. Apakah di TikTok atau di aplikasi-aplikasi di handphone kita. Banyak orang kalau tak belajar secara komprehensif, secara keseluruhan, dia tersesat. Contoh seperti ini. Saya sering contohkan begini. Misalnya ibu nanya nih kepada lihat sebuah video amalan pelunas hutang. Ya, jadi kalau lunas hutang baca sholawat 1000 kali. Dibacanya lah sholawat 1000 kali tanpa ilmu yang jelas. Sholawat udah 4 bulan. Ustazah, saya nengok video, katanya sholawat 1000 kali tiap hari, maka insya Allah lunas hutang. Saya udah tunggang-tunggi 60 hari, nggak lunas juga hutang saya dah Ustazah. Saya jawab, ibu sholawatnya niatnya untuk apa? Untuk lunas hutang. Ibu sholat subuh, sholat asar, maghrib, isya nggak? Sholat enggak dong, sholawat aja nyo. Berarti fix, itu sholawatnya tidak untuk Allah. Loh Ustazah, bukankah boleh kita bersolawat lalu mendoakan pahala solawat kita supaya hutang kita lunas? Boleh. Itu namanya wasilah. Tapi wasilah itu ada caranya. Taat sama Allah, ambil perhatian Allah, lakukan yang wajib. Nanti amalan sunnah kita, itu kita doakan supaya melunaskan hutang kita. Niatnya tetap untuk Allah, tapi wasilahnya bisa macam-macam, gitu loh maksud saya. Nah ini nih, jadi amal kita ini belum tentu lagi karena Allah. Na'udzubillah, pergi pesta hukumnya apa? Hah?
Memenuhi undangan wajib kan? Wajib kifayah kan? Tapi tidak wajib-wajib ain sih, tidak wajib-wajib banget sih. Artinya ketika udah ada orang pesta, ketika orang pesta itu sudah ada, kita kan tidak wajib lagi datang pesta. Yang penting udah ada orang yang datang. Datang ke pesta kan fardu kifayah, bukan fardu ain. Iya kan? Misalnya ibu diundang orang naik ke rumah, orang syukuran rumah, ibu diundang. Undangan itu kan fardu, tapi fardunya kifayah. Selagi jalan acara itu tanpa kita tidak dosa. Tapi kan kita pengen menjadi pelaksana fardu kifayah, kan gitu kan? Nah tapi niat, udah jelas pesta itu berpahala, memenuhi undangan, fardu kifayah. Tapi niat kita apa? Nih sebenarnya malas ku datang pesta, nge. Tuh kenapa ibu datang? Nanti kalau seandainya tak datang, kita pesta tak datang pula orang. Niatnya kayak gitu juga. Paham nih? Jadi dia berat untuk datang. Datangnya bukan karena paham bahwa itu perintah Allah. Datangnya adalah kalau saya tak datang nanti tak datang pula orang pas saya bermenantu. Atau misalnya ada orang sakit. Lah kenapa ibu jenguk orang sakit? Apa katanya? Segan kita sama dia. Nanti kita ketemu dia di majelis taklim. Kita tak datang waktu dia sakit. Dilakukan karena orang. Bukan karena kita menganggap, wah ini pahala nih, saya harus datang ini. Itu beda. Maka betul niat itu harus pakai ilmu. Kita harus tahu itu perintah Allah. Sehingga apa? Sehingga kalau niatnya lurus, amalnya diterima. Masih ingat syarat diterimanya amal? Benar niatnya, benar amalnya. Jadi kalau kita datang ke pesta, tujuannya adalah karena kita tahu itu adalah fardu kifayah. Itu perintah Allah. Jenguk orang sakit karena kita tahu itu perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kalau aku tak datang nanti tak datang pula dia. Kalau aku tak datang nanti tak enak sama dia. Tambah lagi kata-kata, sebenarnya orangnya jahat. Sebenarnya tak mau aku datang. Tapi segan aku karena bapaknya kenal sama bapakku. Repot udah. Itu otomatis tuh amalnya rodon itu. Dia cuma dapat dunia saja. Dia tak dapat akhirat. Oke, gitu ya. Nah jadi maksudnya gini, orang yang hijrah saja, orang yang jihad saja, belum tentu amalnya diterima. Nah apalagi kita. Jadi boleh kita berwasilah, boleh. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini sehat anak saya. Jadikan anak saya anak yang soleh. Bisa, gitu ya. Bisa kita bersedekah dan niat dan doanya seperti itu. Tapi niatnya tetap karena Allah. Niat itu cuma boleh 3. Pertama, niatnya mendapatkan ridha Allah. Boleh. Yang kedua, niatnya mendapatkan pahala. Itu boleh. Boleh nggak niat ibadah itu untuk mendapatkan pahala? Boleh. Pahala yang paling besar saya kejar. Boleh. Karena banyak sekali dalam dalil dikatakan pahala-pahala ibadah yang besar. Contoh solat sunat fajar, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar bagaikan dunia dan isinya. Ada juga yang ngomong sama saya, tidak perlu kita mengharapkan pahala, yang penting ridho Allah. Salah. Boleh ibadah mengharapkan ridho Allah, boleh ibadah mengharapkan pahala. Puasa Arafah diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun akan datang dosa kecil. Ya, tidak bisa dosa dengan manusia. Gosipkan aja orang apa, tenang lah udah puasa Arafah ngoreng dah. Dosa dengan manusia nggak bisa. Jadi kan puasa-puasa sunnah itu kan mengampunkan dosa kita. Tapi dosa dengan Allah ya, dengan manusia nggak bisa. Oke, dengan manusia mesti minta maaf. Jadi boleh ibadah karena ridho Allah, boleh ibadah karena pahala, dan boleh ibadah karena mengharapkan surga. Itu boleh. 3 itu yang boleh. Nah, selebihnya apa? Kita boleh berwasilah, tetapi niatnya tetap karena Allah. Hati-hati. Orang yang merasa dirinya masuk surga, akhirnya nggak jadi masuk surga, adalah orang yang beramal banyak, tapi niatnya bukan karena Allah. Maka hati-hati, belajarlah Islam secara seluruhan, kafah. Jadi jangan separuh-paruh. Ustazah, apa amalan supaya dagangan laris? Oh, sholat untuk membuka rezeki, sholat duha. Berapa rakaat Ustazah? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat.
Ayatnya apa? Dianjurkan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ayat pertama baca Asy-Syams. Rakaat kedua baca Ad-Duha. Kalau enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Solatlah dia duha 12 rakaat. Sampai 4 bulan. Enggak juga laku jualannya. Kenapa ibu tak laku jualan? Ya saya udah solat duha Ustazah. Solat subuh gimana? Enggak, duha aja. Akan repot. Berarti ini duhanya sebanyak apapun bukan karena Allah. Padahal kalau kita mau rezeki banyak, prioritaskan Allah agar Allah prioritaskan kita. Yang memiliki rezeki siapa? Allah. Maka kalau Allah mau kasih rezeki, ambil perhatiannya. Sama dengan ibu sama suami kan gitu juga. Abang ini ganteng lah. Nah, lakukan yang suami suka, tinggalkan yang suami tak suka. Maka kalau dia udah sayang sama kita, apapun dikasih. Tapi ambil dulu perhatiannya, baru kemudian dia akan baik sama kita. Suka sama orang, sahabat, tetangga, ambil perhatiannya. Sama dengan Allah. Prioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang berilmu, orang yang taat dengan orang yang tak taat, kualitinya tidak mungkin sama di mata Allah. Ingat, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Rahman, Maha Pengasih. Kalau dikasih, semua Allah kasih, Bu. Orang kafir pun Allah kasih. Maka surganya orang kafir itu di dunia, tapi surganya orang Islam di akhirat. Makanya jangan khawatir nggak dikasih oleh Allah. Allah kasih rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Rezeki itu datang dari tempat yang kita tak duga-duga. Jangan khawatir itu. Kalau sekedar mau dikasih sama Allah, orang kafir pun Allah kasih, betul? Tapi kalau mau disayang, itu lain ceritanya. Kalau mau disayang, Allah itu hanya sayang kepada orang-orang yang memprioritaskannya. Jadi nggak ada kata sibuk dalam ibadah. Saya tak ibadah karena sibuk. Bukan karena kita sibuk, tapi Allah bukan prioritas kita. Ibu kalau punya teman, punya sahabat, sibuk aja dia kayaknya. Artinya dia nggak ada waktu buat saya. Itu bukan karena dia sibuk, tapi kita bukan prioritasnya. Oke? Kenapa? Aman ya? Nah, jadi kalau ada orang sibuk, dia bukan sibuk. Kalau kita prioritasnya, dia nggak akan kelihatan sibuk di mana kita. Sama dengan Allah juga begitu ya. Nah, kita itu nggak melaksanakan akhirat bukan karena kita itu sibuk, tapi Allah bukan prioritas kita. Ya, kalau Allah prioritas kita, maka insya Allah kita nggak sibuk. Oke? Pertama, hati-hati. Orang yang hijrah, orang yang ibadah, belum tentu masuk surga. Kalau niatnya tidak lurus karena Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Itu yang pertama. Yang pertama, salah. Yang kedua, ini hati-hati. Dalam dalil dikatakan, kanan nas akan ada orang yash'urunahum, dia merasa dirinya masuk surga karena amalnya banyak, ya. Siapa dia? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi adalah orang yang hijrah atau orang yang ibadah, banyak ibadahnya tapi bukan karena Allah. Maka orang ini dia merasa masuk surga tapi nggak jadi masuk surga. Jadi pastikan amal kita sekecil apapun clear niatnya untuk Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang dia tak jadi masuk surga, pada akhirnya dia masuk neraka. Siapakah dia? Yaitu orang yang berilmu dan memberikan ilmu, tetapi dia tidak mengamalkannya atau bertentangan dengan ilmunya. Ada dalil begini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cakap apa yang kalian tak buat. Kabura maqtan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah itu marah dengan orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan. Loh, kalau kayak gitu saya nggak maulah ngajarin anak Ustazah. Kalau kayak gitu saya nggak maulah jadi guru Ustazah. Kalau kayak gitu nggak maulah saya nasihatin kawan saya Ustazah. Bukan gitu definisinya. Karena apa? Antara menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkan ini harus seiring sejalan, harus sekaligus. Menuntut, mengamalkan, mengajarkan. Mengajarkan tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah.
Mengamalkan tanpa menuntut, mengamalkan yang salah. Menuntut tapi tak mengajarkan, berdosa. Setiap orang punya ilmu, wajib mengajarkan. Walaupun dengan anak, dengan tetangga, kan balighu anni walau ayah. Kasih tahu orang walaupun cuma satu ilmu saja. Oke, ada yang mengamalkan tapi tak menuntut, salah. Menuntut terus tapi tidak mengamalkan, dosa. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi tiga-tiganya harus sejalan. Banyak teman-teman saya karena ayat ini dia tidak mau berdakwah. Kenapa? Karena katanya saya belum sempurna. Tunggu sempurna dulu baru saya ceramah. Kalau tunggu sempurna dulu baru ceramah, kapan? Mana ada kita sempurna? Fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Ibu gitu juga. Kalau mengingatkan orang lain, ibu tak usah tunggu sempurna dulu baru mengingatkan. Antara mengingatkan orang dengan menyempurnakan diri, itu bagian yang mesti sejalan. Kalau tunggu sempurna dulu baru dia dakwah, tak ada ustadz di dunia ini. Tak ada ustadz yang sempurna. Tak ada ustaz yang sempurna. Paham maksudnya ini? Nah, artinya apa? Yang tak boleh itu adalah dia menyampaikan, ibu menyampaikan, atau ulama, atau ibu menyampaikan kepada tetangga, kepada sesuami, sesuatu yang sengaja tidak kita amalkan. Contoh, jangan gosip. Kita gosipkan orang lain. Jangan nyakitin orang lain. Lalu saat ceramah, jamaah ngantuk dibilangnya, ngantuk, malu jemaah sama orang lain. Karena mengingatkan orang tidak boleh menyakiti. Menasehati tidak boleh menyakiti. Kalau kita belajar dari ulama-ulama terdahulu, luar biasa. Mereka minim ilmunya itu benar-benar diamalkan. Kan ada 4 ulama madhab, betul ya? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Mereka sepakat bahwa tidak boleh. Mereka sepakat bahwa dalam agama tidak boleh berdebat. Mereka sepakat dalam agama mesti diamalkan, mesti humble, welas asih kepada orang lain. Mereka ini 4 ulama madhab, banyak perbedaan pemikiran, tapi damainya, berakhlaknya luar biasa. Contoh, Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Oke? Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali, oke? Kalau Imam Hanafi itu imam yang paling senior. Dia lain lokasi, dia lain wilayah. Saya cerita sebelum saya lanjut. Imam Hanafi ini luar biasa, Bu. Imam Hanafi ini ahlur ra'yi. Dia itu mampu melihat hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Ibu boleh zakat pakai uang nggak? Boleh kan? Dulu nggak boleh, Bu. Pada masa Rasulullah itu zakat dalam dalil dikatakan pakai bahan makanan pokok. Tapi ahlur ra'i, Imam Hanafi ini mengatakan boleh zakat pakai uang. Itu yang sesuai konteks itu Imam Hanafi. Tidak ada Imam Hanafi ini ibu cari beras terus tiap zakat. Bayangkan. Imam Hanafi ini keren ini ya. Senior dia nih. Imam Hanafi juga yang ibu kalau kurban boleh jauh kan. Ibu kurban ke Palestina, boleh kan? Ibu kurban ke Sumatera Barat. Itu Imam Hanafi. Dulu nggak boleh. Tapi Imam Hanafi itu mengkontekstualkan dengan perkembangan zaman. Akhirnya apa? Imam Hanafi mengeluarkan ijtihad, boleh kurban keluar daerah. Kalau nggak ada Imam Hanafi, asik di RT, terus kita berkurban. Itu Imam Hanafi itu pintarnya luar biasa. Apalagi contoh, Imam Hanafi boleh kita bagikan daging kurban ke RT lain, boleh kan? Dulu nggak bisa. Paham ya? Nah, jadi saya jelaskan mengenai hebatnya ulama ini. Mereka itu orang berilmu, tapi betul-betul mengamalkan ilmunya. Tidak saling menyalahkan, tidak saling hujat menghujat. Nah, ini yang kita hindari zaman sekarang. Perbedaan pendapat, hujat menghujat. Na'udzubillah. Ini mereka berbeda pendapat dalam banyak hal. Bersentuhan wudhu suami istri. Imam Syafi'i yang mana tadi ya? Yang pertama Imam Malik ya. Lupa saya. Maliki punya murid namanya Syafi'i. Syafi'i punya murid namanya Hambali. Kalau Hanafi lain sendiri. Imam Syafi'i bilang bersentuhan wudhu suami istri batal, mutlak. Oke? Imam Hanafi bilang tidak batal, mutlak tidak batal.
Tapi Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Ini guru dan murid loh, bisa beda. Tapi tak ada hujatan. Paham ya? Contoh lagi misalnya ruku subhana rabbil azimi wa bihamdi, ruku kan, sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, sujud kan, itu boleh nggak dibaca satu kali? Imam Syafi'i, manalah tadi Syafi'i ya, nah ini dia, Imam Syafi'i bilang harus 3 kali, tapi Imam Hanafi bilang boleh 1 kali bu. Tapi mereka keduanya ini sepakat nih bahwa dalam sholat berjemaah mesti 3 kali, tidak boleh lebih. Karena banyak orang tua-tua, apalagi di musola nih, ya. Jadi 3 kali aja nih. Nah kalau sholat sendiri, ya sholat sendiri, mereka sepakat ini lebih dari 3 kali mantap. Jadi kalau ibu sholat sendiri, subhana rabbil azimi wa bihamdi, lebih dari 3 kali bagus. Berbeda pendapat banyak. Takbir, Allahu Akbar, ada yang di sini, Allahu Akbar, ada yang di sini, Allahu Akbar, ada yang di sini, Allahu Akbar, ada yang di bawah. Tidak apa-apa. Yang penting jangan Allahu Akbar, itu tidak ada ulamanya. Iya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, ada yang gerak, asyhadu an la ilaha illallah, ada yang asyhadu an la ilaha illallah, ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Terserah. Nah mereka itu tidak saling, banyak, ratusan kasus mereka berbeda. Ada yang mengatakan wudhu cukup 3 helai rambut saja. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Imam Maliki mengatakan semua rambut. Imam Hanafi mengatakan langsung ke telinga. 4 beda kasus. Jangan berkelahi-kelahi di tempat wudhu. Wih kok wudhu kok gini aja? Apa nih kata ustadku 3 cocok lah. Enggak loh, kata ustadku semua rambut. Masa ya? Datang yang lain, ustadku 15 tahun tinggal di Madinah, mantap lagi ustadku, kata ustadku sampai ubun-ubun. Terbelalak di kamar mandi, mana yang betul? Makin banyak ustad, pening kepala nih. Makin banyak mengaji, makin pusing kepala. Bagus jangan mengaji lagi. Padahal itu perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Itu Masya Allah. Dan mereka ini saling sapa ya, mereka saling menghargai. Luar biasa. Imam Maliki itu imam yang paling mapan kaya raya di kota Madinah. Jangankan manusia biasa, pemerintah pun takut kepada Imam Malik. Punya murid namanya Imam Syafi'i. Ibu Imam Syafi'i itu lahir di jalur Gaza. Baru usia 2 tahun digendong oleh emaknya berjalan kaki ke kota Mekah. Karena emak Imam Syafi'i itu pengen Imam Syafi'i belajar agama. Dari Gaza ke Mekah itu 1200 kilo, kayak Pekanbaru ke Jakarta. Pergilah jalan kaki itu. Biasa usia 2 tahun. Kenapa emaknya, kalau kita baca kitab biografi emaknya Imam Syafi'i, dia pengen anaknya belajar menjadi ulama di usia muda. Tinggal di Mekah dari usia 2 tahun, usia 7 tahun hafal Quran, usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Jadi kan tadi Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Malik tadi yang ini ya. Nah, ini biar paham ini ya kan. Imam Malik kan punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Malik ini mengarang sebuah kitab namanya kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Syafi'i ini 7 tahun hafal Quran, 10 tahun sebelum dia ketemu dengan Imam Malik, dia hafal seluruh kitab isi kepalanya Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i begitu rendah hatinya, dia jalan kaki dari kota Mekah mencari Imam Maliki di kota Madinah. Ibarat Pekanbaru jalan kaki ke Payakumbuh anak umur 10 tahun. Tapi saking susahnya beliau menemui Imam Maliki. Karena Imam Maliki itu orang besar, rumahnya istana besar. Apa kata Imam Syafi'i? Dia menemui pemimpin kota Mekah untuk kemudian mengirim surat ke pemimpin kota Madinah untuk bisa menemani Imam Syafi'i menemui Imam Maliki. Bayangkan, pakai rekomendasi ketemu Imam Malik. Sampai di kota Madinah, kau siapa? Pakaianmu sederhana banget, anak kecil. Saya ingin belajar dengan Imam Malik. Jangankan engkau anak kecil, aku aja pemerintah tidak bisa ketemu Imam Malik.
Serdadunya luar biasa. Tapi Imam Syafi'i tetap pergi, disuruh pulang tetap pergi, tetap datang dan menunggu di depan pintu rumahnya Imam Malik. Kepolah Imam Malik, disuruh di depan pintu doang. Imam Malik duduk, Imam Syafi'i sederhana kan seumur hidupnya, depan pintu aja. Kamu siapa? Saya dari Mekah, ingin belajar dengan engkau, wahai Imam Malik. Oh, ini Imam Malik, Sultan ini. Kau punya apa? Pas Imam Syafi'i pengen belajar dengan Imam Malik, apa katanya? Kamu punya apa? Belajar sama saya punya apa? Modal kamu apa? Modal itu maksudnya bukan modal harta, ilmu. Sebelum belajar dengan saya, ilmumu apa? Apa kata Imam Syafi'i? Yang pakaiannya sederhana, biasa. Apa kata Imam Syafi'i? Saya hafal seluruh kitab Al-Muwatta. Bayangkan. Maksudnya gini, guru-guru, isi kepala kau itu aku hafal semua. Kan gitu ibaratnya. Jadi orang dulu kalau mau belajar dengan guru harus ada modal. Tidak bisa ngangak-ngangak aja kayak sekarang. Diuji oleh Imam Malik depan pintu. Diuji kitabnya. Dia ujung tengah pangkal, ujung pangkal. Hafal semua Imam Syafi'i. Masya Allah. Coba kita. Al-Fatihah hafal nggak? Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Sebelumnya apa? Sebelumnya Al-Fatihah aja tak jelas kita. Ini kitab Al-Muwatta. Itu Masya Allah ya. Begitulah Imam Malik belajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Apa yang ingin saya ceritakan di poin kedua ini? Suatu ketika kitab Imam Malik ingin dijadikan sebagai rujukan di kota Madinah. Apa kata Imam Malik? Jangan kalian jadikan kitabku sebagai rujukan. Kenapa wahai Imam Malik? Karena bisa jadi pendapat muridku Imam Syafi'i lebih mantap dibanding pendapatku. Luar biasa. Ya, menghargai, tidak menyalahkan, tidak berdebat. Nauzubillah. Maka ini yang kita maksud poin kedua adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, tidak melakukan kesalahan-kesalahan syariat, itulah yang masuk surga. Selebihnya dia duluan masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Nomor berapa lagi? Pertama tadi, orang yang dia itu merasa dirinya masuk surga, akhirnya masuk neraka. Orang yang ibadahnya bukan karena Allah. Yang kedua, orang punya ilmu tapi tak mengamalkannya. Kan yang ketiga adalah bukan orang punya ilmu, orang yang memberikan ilmu tapi tak mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah orang yang merasa dirinya masuk surga, akhirnya masuk neraka. Nomor tiga adalah orang yang banyak sedekahnya tapi ria dalam sedekahnya. Apa itu ria? Apa beda ujub dengan ria? Kalau ujub dalam hati, merasa ibadah, merasa lebih mantap dibanding orang, itu ujub. Misalnya kata Ustaz Janela, sedekahlah subuh ke masjid 2000 minimal, 2000. Aku 10.000, masa 2000 saya taruh, gitu kan. Masukkan dia ke kota amal, kawannya masukkan juga ke kota amal. Pas dia masukkan 10.000, ditengoknya kawannya 2.000. Dalam hati berkata, mantap aku lagi. Ujub itu merasa amal ini lebih mantap dibanding orang. Kan dia banyak tuh ibadahnya tuh, sedekahnya tuh, merasa masuk surga tapi nggak jadi masuk neraka. Dan yang kedua adalah ria. Apa beda dengan ria? Kalau ria itu ro'a yaro. Ro'a yaro itu artinya melihat. Berarti ria adalah memperlihatkan sebuah amal. Ya, jadi ibadahnya, sedekahnya itu untuk dilihat-lihatkan kepada orang. Nah, dilihatkan atau disebutkan kepada orang ini hati-hati, Bu. Makanya sedekah itu kalau iman kuat, syiarkan. Kalau iman cuman di bawah rata-rata, saran saya sembunyikan. Kenapa? Karena ketika kita ria atau menyebut-nyebutnya, itu amal kita hilang ibarat debu yang berterbangan. Tidak perlu semua orang banyak tahu tentang amal kita. Yang penting Allah tahu. Kecuali tujuannya syiar.
mensyiarkan. Makanya ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha aza. Ibu nggak usah sedekah, lebih baik daripada yasba'uha adza, menyebut-nyebutnya. Kalau kita sedekah, kita sebut-sebut, kita rugi banyak, duit keluar, pahala nggak dapat. Nah, apa yang sering saya contohkan? Contoh, ria ini dia tak ada batas waktu, Bu. Dia seumur hidup, Bu. Kita berbuat sekarang, rianya 10 tahun lagi itu hilang amalnya. Walaupun kita berbuatnya sekarang. Contoh, ponakan kita buatkan dia misalnya modal usaha. Kamu ini kan susah nih, saya buatkanlah kamu modal usaha. Apa itu? Cappuccino cincau. Dibuatlah 3 lapak cappuccino cincau. Lalu kemudian dia bagus, dia nabung, dia buat lapak lagi, buat kedai lagi. Tadi modal dari kita berapa lapak? Berapa tadi? 3 lapak. Suatu ketika kan kita punya keturunan. Nah dia udah jadi pengusaha sukses. Kita butuh bantuan dia. Bulan. Bantulah anakmu nih ponakan kau ini Dia mau kerja juga sama kamu atau mau apalah. Dia tidak bantu kita. Apa kata kita? Dulu ku bantu kau. Sekarang udah sukses, tak kemana-mana kau. Detik itu juga hilang pahalanya walaupun udah lewat masa jauh. Walaupun masanya sudah lewat. Hati-hati, setan itu jelas. Dia menggoda orang itu untuk tak balas kebaikan kita. Dan dia menggoda kita untuk menyebut kebaikan kita. Makanya musuh terbesar itu setan. Jelas itu. Coba bayangkan, saya meminjamkan uang ke orang. Ini pura-puranya nih, ibu pinjamkan uang ke kawan. Mulia nggak minjamkan uang ke kawan? Mulia ya, tapi setan ada. Setan akan menggoda orang yang berhutang untuk tidak mau membayarnya. Dan setan akan menggoda orang yang menghutangkan untuk menyebut-nyebutnya. Ujung-ujungnya ibu pinjamkan uang ke orang. Dapat pahala toh? Dapat pahala. Tapi ada setan. Apa caranya? Rupa-rupanya dia tidak membalas nih. Tidak membayar nih. Kita hanya ada 2 pilihan kalau dia nggak bayar. Apa itu? Diikhlaskan, dapat pahala, atau tidak diikhlaskan nggak apa-apa. Nanti di akhirat dia tetap akan membayar dengan amalnya. Tapi yang kita lakukan malah lain dari tujuan kita. Yang kita lakukan apa? Menggosipkan dia. Weh, tengok tuh, punya utang nak digantinya dah. Dia punya utang nak digantinya dah. Dia punya utang nak diganti. Update pula status di TikTok. Utang ganti tag orangnya, datang komentar, aku tahu tuh yang mana orangnya. Terjadi ghibah berjemaah di kolom komentar. Yang tadinya dapat pahala, malah akhirnya dosanya lebih banyak. Nah itu tuh, tak jadi. Hati-hati, update status di Wawa, di chat. Hutang ganti ada ustaz ceramah, bayar hutang. Di update-nya ceramah Pak Ustaz supaya orang bayar hutang. Nah, itu bayangkan, tidak ada metode dakwah dalam Islam dengan menyindir orang lain. Ini mengerikan sekali. Setan nyata. Bisa kebaikan kita jadi dosa, kan gagah tuh. Sama dengan gini. Saya sering cerita akhir-akhir ini. Ibu contoh Kak Mira menggosipkan saya lah. Di contoh Kak Mira nih, beliau gosipkanlah saya, cak-caknya gitulah, slow Kak, ya kan, dia gosipkan saya, terdengar sama saya Bu, lalu saya kecewa Bu, apa yang saya lakukan? Saya gosipkan balik dia, Bu, Kak Mira tuh jangan dipercaya, dia gosipkan saya, Bu, Kak Mira tuh tak baik, dia gosipkan saya, Bu, Kak Mira tuh tak baik loh dia. Dia menggosipkan saya ke satu orang. Nah, saya membalasnya dengan menggosipkan dia ke satu komplek. Mana besar dosanya? Tuh. Makanya itu yang saya maksud bahwa jangan membalas keburukan dengan keburukan. Karena kenapa? Karena kalau kita tak balas dengan keburukan, maka dia akan memberikan pahalanya untuk kita. Kalau kita balas dengan keburukan, kita pun akan nyari dia. Kau nyari aku?
Aku nyari kamu juga. Ceng amal lah kita. Nah gitu kan. Nah ini penting, setan itu ada. Apakah yang saya sampaikan ini sulit? Diamalkan? Sulit. Saya tak bilang mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Banyakkah orang yang bisa? Tidak banyak. Karena bada'al Islamu ghoriban kama bada'alil ghuraba. Al-Islamu ghuraba fasayaudu ghuraba kama bada'a fatubalil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya Rasul? Hum alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Islam ini sedikit. Orang-orang yang betul mengamalkan Islam itu sedikit. Siapakah mereka orang-orang yang sedikit? Yaitu orang yang mau memperbaiki diri saat banyak orang rusak. Jadi semua ajaran Islam nih bisa kita amalkan. Kalau tidak, mungkin belum saja. Pelan-pelan saja kita menjadi al-ghuraba. Apa namanya? Al-ghuraba. Apa namanya? Al-ghuraba itu orang-orang yang sedikit. Orang yang mau mengamalkan Islam. Apakah yang saya cakap ini mudah? Tidak. Susah, Bu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Makanya wajar kan ustadz-ustadz suka ceramah. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Karena nggak perlu dibalas. Kenapa nggak perlu dibalas? Allah yang balas. Terus saya ngapain? Kerjakan aja yang lain. Kerjakan aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat. Jangan habisin energi untuk membalas. Kita tidak kuat. Karena bisa jadi dia lebih kuat dibanding kita. Ustazah, boleh nggak saya mendoakan orang lain itu jelek? Nggak usah payah-payah ibu doakan. Tak ibu doakan pun dia tetap akan mendapatkan keburukan. Ada orang zalim sama saya. Boleh nggak saya doakan dia? Ngapain? Tidak saya doakan pun dia tetap akan dapat balasan. Nggak perlu capek-capek. Ya Allah, jungkil baliklah mobilnya ya Allah. Tanggallah satu bannya ya Allah. Nggak perlu repot kita. Iya kan, mending doakan yang lain. Mending doakan anak soleh. Mending doakan supaya hati tenang. Ngapain susah-susah mendoakan orang yang bermaksiat, orang yang zalim? Didoakan atau tidak, dia tetap akan dibalas oleh Allah. Allah hakim yang paling adil. Innallaha ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau dia berbuat baik, dia dapat kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, dia dapat keburukan. Kalau dia jahat sama kita, biar Allah yang balas. Itu kerjanya Allah. Jangan ambil kerjanya Allah. Kerjanya kita lakukan. Doakan diri kita, perbaiki diri kalau kita salah. Kan segampang itu. Repot hidup kita ini. Karena kenapa? Mungkin selama ini kita ngerjakan yang tak patut kita kerjakan dan melupakan apa yang harus kita kerjakan. Yang tak patut kita kerjakan, kita kerjakan. Balas keburukan orang dengan keburukan. Sampai sasa angok siang malam. Orang gosipkan kita, kita balas gosip juga. Sampai pusing kepala kita. Orang nyindir, kita balik sindir pula. Sampai sakit jantung kita. Tak patut dikerjakan, dikerjakan. Nah maka biarlah itu urusan Allah. Itu kerjanya Allah. Kita harus yakin ya, Allah itu maha adil. Nah makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, poin yang ketiga, setiap berbuat baik hati-hati dengan ria. Kalau ada, karena ria ini ada syaitan. Ada syaitan yang tidak akan, yang udah janjinya sama Allah sejak di surga akan menggoda anak Adam. Beda kita sama setan. Ibu tidur, setan tak tidur-tidur. Kita ngango-ngango, setan tak pernah ngango. Dia spesialisasinya memang menggoda manusia. Iya kan? Bayangkanlah tuh, kita menghutangkan uang sama orang, bisa kita berdosa jadinya. Digoda terus. Kita sudah berbuat baik, bisa kita menyebutnya hilang pahalanya. Ibu berbuat baik sama saya bantu. Ibu minta bantu, saya bantu. Minta bantu, saya bantu. Minta bantu, saya bantu. Satu ketika saya butuh, ibu tak ada. Apa kata saya? Oh, kacang lupa kulitnya. Habis manis, sepah dibuang. Shalalalala. Hilang udah pahalanya itu. Karena repot, udah repot. Ya, makanya inilah yang kita maksud dengan hati-hati. Ustadz, ustazah, guru-guru, kawan cuman mengingatkan. Selanjutnya pilihan kita. Kalau kita menganggap ini sulit, dia akan sulit. Tapi saya yakin dari wajah-wajah jamaah ini, semuanya ini baik-baik. Amin. Tak ada yang membalas keburukan dengan keburukan. Amin. Allahumma amin. Ya, hati-hati. Pastikan setiap ibadah karena Allah. Kemudian pastikan apa yang kita katakan, kita juga berubah pelan-pelan. Yang ketiga, pastikan perbuatan kita lupakan.
Kita bisa tak jadi berpahala sebanyak apapun amal kita. Padahal sikit pun amal Allah terima. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dikit amal kita diterima. Bisa hilang. Kita senyum sama orang. Tabassamuka fima akhaka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Senyum nih, sedekah nih. Rupanya mukanya masam. Coba nih, tabassamuka fima akhaka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah, kan gitu kan? Senyum kita. Rupanya mukanya masam, belum dipoles. Nggak jadi kita. Ujungnya kita bilang apa? Jangan senyum sama dia lagi. Karyango tuh mah. Sakit hatinya, kita gosipkan pula nih sama orang. Tak jadi cuan pahala, senyum dapat pahala, gosip berdosa. Syaitan itu yang punya kerja. Apa salahnya kita berbaik sangka, senyum, rupanya mukanya masam. Baik sangkalah, mungkin dia punya pikiran lain, mungkin dia lagi ada masalah. Sulit kita ngarahkan ke situ, karena si setan tadi ini. Mukanya masam. Oh, rasailah. Dia senyum, aku masam mukamu. Diceritakan sama satu komplek. Berapa dosanya itu? Bisa yang tadinya dapat pahala, dapat berdosa. Karena suuzon dan berghibah. Oke? Makin dipelajari makin ngeri gitu ya. Daripada jantung ibu tak aman, lebih baik saya pamit aja lah. Demikian, Allah malam bisawab ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين يا مجيب السائلين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في إندونيسيا. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في باكنبارو يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Ya, Kak, tafadhol, Kak. Tafadhol. Oke, Kak. Ya. Terima kasih kepada Ustazah Neli yang sudah memberikan ilmu
Oke, ya. Semoga apa yang disampaikan kita tadi dapat menambah ilmu kita sehingga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, minggu depan hari Sabtu besok kita memakai seragam yang kuning dan juga yang coklat. Karena besok kita minggu pertama, Sabtu besok jatuhnya minggu pertama seperti yang kita bicarakan kemarin, seragam kita adalah kuning, baju kuning dan bajunya yang coklat dan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sehat ya? Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya guys, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya teman-teman ya. Dan yang terlambat hadir, teman-teman boleh mampir ke channel aku ya. Siap, jazakumullah ya. Ceramah-ceramah panjang aku ada di channelnya aku ya teman-teman ya. Kelilipan. Oke, sehat ya teman-teman semuanya. Salam kenal buat teman-teman yang baru mampir di kanal ini. Saat saya ceramah nggak bisa jawab pertanyaan, nanti jawab pertanyaannya di malam ya teman-teman, di jam 8 malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Malam live terus, aku nggak pernah libur teman-teman. Nanti malam jam 8 malam, tapi itu tanya jawab ya teman-teman ya, karena tak bisa jawab pertanyaan teman-teman saat aku ceramah. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan kalau teman-teman nggak terlambat hadir di live kali ini, subscribe channel aku. Dan di situ udah ada 300.000 subscriber. Teman-teman kita kumpul di sana untuk apa tuh namanya? Untuk mendengarkan kajian-kajian ceramah-ceramah panjangnya aku. Yang terlambat seperti biasa angkat kaki ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Kita tutup dulu ya guys. Thank you udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen, dan sehat selalu buat teman-teman di sana ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya guys. Aku tutup dulu ya teman-teman ya. Pulang. Oke, bye bye. Makasih ya. Oh, yang terlambat nanti aku upload ke channel aku. Subscribe aja channelnya ya. Semua ceramah panjang ada di channel kita. Oke, bye bye. Aku matikan ya guys. Love you all ya. Sampai ketemu jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Bye bye.